Iya, shalom saudara, kita berjumpa lagi di acara Misbah Doa malam hari ini. Dan saya percaya kita semua tentu dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dan mari kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Saya mengucapkan selamat malam untuk yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Yang ada di luar negeri juga, di semua benua dan bangsa-bangsa. Tuhan Yesus tetap memberkati setiap kita. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan Tuhan, sebab mereka akan dipuaskan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk datang pada Tuhan. Biarlah kita menyadari bahwa kita butuh Tuhan di hidup ini. Ya, selama kita diberikan waktu, kesempatan hidup, kita mau terus berkata, Tuhan pakai hidup kami untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Kami mau sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang mendapatkan perkenanan Tuhan. Bahwa kami terus masuk dalam hadirat-Mu, bahkan mengerti rencana dan kehendak-Mu. Agar waktu-waktu hidup ini tidak kami pakai dan kami sia-siakan hanya untuk kepentingan kami sendiri. Tapi kami mau melakukan kepentingan Tuhan di hidup ini. Terima kasih Bapa. Mari bawa pujian ini menjadi komitmen dan doa kita di hadapan Tuhan, saudara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Lebih lagi katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Lebih lagi saudara, kita mau katakan, oh Tuhan, pakai hidup kami, ya Tuhan, selagi kami masih kuat Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ini kerinduan kami Tuhan. Pakai hidup kami Bapa. Selagi kami masih punya kesempatan, tubuh masih sehat, nafas hidup masih berhembus, pakai kami untuk menjadi berkat. Pakai hidup kami Tuhan untuk diubahkan dan kami boleh membawa dampak bagi kehidupan orang lain. Pakai kami untuk kepentingan kerajaan-Mu Bapa. Pakai kami Tuhan untuk membawa kerajaan Allah di tengah rumah tangga. Sebagai suami kami menjadi suami yang bertanggung jawab. Sebagai istri kami menjadi penolong. Anak-anak juga hidup dalam takut Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan untuk membawa kerajaan-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Damai, sejahtera dan sukacita dan kebenaran. Pakai hidup kami Tuhan untuk menjadi sarana berkat-Mu. Mari angkat tanganmu saudara, katakan lebih lagi. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan,
Mari lebih lagi saudara angkat tanganmu, katakan, oh Tuhan, amin. Pakailah hidup kami Tuhan untuk menjadi berkat. Selagi kami masih diberi nafas hidup oleh Engkau Bapa, kami mau bertobat kembali pada jalan-jalan-Mu Tuhan, amin. Haleluya. Lebih lagi katakan ini menjadi doamu, oh Tuhan, pakailah hidupku, amin Tuhan Yesus. Selagi kami masih diberi kesempatan hidup, bila saatnya nanti Tuhan kami tidak berdaya lagi, mari lebih lagi saudara katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku, amin. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ini kerinduan kami Tuhan, haleluya. Ini kerinduan kami Bapa. Kami tahu satu saat nanti kami akan tinggalkan dunia ini Bapa. Kami menuju ke satu tempat kekekalan. Dan ketika kami pergi nanti, kami rindu hidup kami sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Mampukan kami Tuhan. Setidaknya kami sudah mulai menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi istri, anak-anak, bagi suami, anak-anak, bagi orang tua kami, bahkan bagi orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Kasih setiamu begitu luar biasa di hidup kami. Kami bersyukur Engkau terus beri kami kesempatan untuk berubah, untuk diubahkan menjadi lebih disempurnakan, berkenan di mata-Mu Bapa. Itu kerinduan kami Tuhan. Tidak ada yang kami inginkan selain menyenangkan Engkau di hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku. Kan memujimu, tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Lebih lagi saudara katakan pada Tuhan, kasih setiamu lebih dari hidup, amin Tuhan. Ku memegahkan Engkau seumur hidupku, kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi nama. Lebih lagi kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibir
Tuhan. Buat anugerah kasih setia-Mu yang lebih dari hidup di hidup kami Tuhan. Seumur hidup kami rindu menyenangkan Engkau, memuji nama-Mu apapun persoalan yang sedang kami hadapi. Kami mau bilang Tuhan baik bagi kami. Kasih setia-Mu itu lebih daripada hidup. Mari lebih lagi katakan pujian ini. Kasih setia-Mu, kasih setia-Mu lebih dari hidup, dan bibirku memegarkan Engkau seumur hidupku, kan memuji-Mu. Tanganku ku naikkan demi, sekali lagi dengan lebih sungguh, naikkan ucapan syukur-Mu, katakan pada Tuhan. Kasih setia-Mu lebih dari hidup, dan bibirku memegarkan Engkau seumur hidupku, kan memuji-Mu. Tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Kami rindu Tuhan menyenangkan hati-Mu lewat hidup kami, menyenangkan-Mu, menyembah Kau Tuhan yang hidup, bersyukur buat segala anugerah-Mu. Kau Tuhan yang baik, Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Dengan apa kami membalas semua kesetiaan Tuhan, bahkan semua kasih setia-Mu atas hidup kami. Hanya penyembahan yang kami berikan bagi-Mu, membawa seluruh hidup kami Tuhan, membawa seluruh hati kami bagi-Mu. Bahkan apapun persoalan kami mau tetap menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau yang layak menerima segala pujian, penghargaan, penghormatan, dan kemuliaan. Mari angkat tanganmu pada Tuhan saudara, katakan bersama, ku mau memuji, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan kami mau. Yes Lord Jesus, kami mau selalu memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau yang pegang kendali atas hidup kami, Yesus. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagiku, mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu,
memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Kami mau memujimu, bahkan apapun persoalan dan masalah yang sedang ada di hidup kami. Kami mau berkomitmen untuk terus memuji, menyembah Engkau, Tuhan yang ajaib. Engkau sumber kekuatan di hidup kami. Engkau yang sanggup memulihkan. Engkau yang layak, Tuhan. Amin. Kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus. Lebih lagi, ku selalu pujimu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu, Tuhan. Kami mau terus memuji-Mu, kami mau terus menyembah-Mu dalam segala perkara, bahkan dalam segala keadaan, Tuhan. Apapun, kami berterima kasih Engkau yang sudah memilih kami, Tuhan. Bahkan sebelum dunia ini dijadikan, sebelum kami terlahir, Tuhan yang sudah membentuk kami. Engkau mengenal setiap langkah-langkah kami, Tuhan. Bawa kami untuk terus menyenangkan hati-Mu, Tuhan, di hidup ini. Menyenangkan Engkau dalam setiap hidup kami. Kami mau terus memuji, menyembah Engkau, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Bahkan apapun persoalan yang sedang kami hadapi, kami cuma mau berkata, Tuhan baik, Tuhan baik bagi kami. Engkau baik bagi kami, Engkau baik, Tuhan, Engkau baik. Tuhan tidak pernah salah atas hidup kami. Engkau baik, Tuhan. Engkau tidak pernah salah. Kamilah yang harus datang kepadamu, merendahkan diri, memohon perkenanan-Mu. Biar perkenanan-Mu turun atas setiap kami malam hari ini. Bawa kami dalam jalan-jalan-Mu, Bapa. Bawa kami, Tuhan, untuk mengerti kehendak dan rencana-Mu atas hidup ini. Supaya kami melakukan apa yang Tuhan mau di hidup kami, bukan apa yang kami mau. Terima kasih, Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau sucikan, kuduskan setiap kami. Jadikan tanah hati kami menjadi tanah yang subur. Segala kepahitan, amarah, kekecewaan kami buang dalam nama Yesus. Segala hal-hal yang tidak berkenan, bahkan dosa apapun, sucikan dan kuduskan kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu, firman yang murni yang dari Tuhan, yang akan mengubahkan hidup kami menjadi seperti yang Tuhan mau. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, saudara, kita akan kembali melanjutkan pembacaan kita pada malam hari ini. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan mendengarkan satu kesaksian. Saya mau membacakan sebuah kesaksian dari subscriber. Shalom Ibu Debbie, saya mau menyaksikan keajaiban Tuhan. Saya sudah mengikuti mesbah doa Ibu sekitar setengah tahun ini. Saya sangat bersyukur untuk pelayanan Ibu dan keluarga. Saya berdoa agar Tuhan terus melindungi Ibu sekeluarga. Mungkin saya adalah salah satu orang yang Ibu doakan tentang kasus dengan pengadilan beberapa waktu yang lalu. Dan saya juga sempat kaget, sepertinya kok Tuhan tahu kebutuhan saya. Iya, beberapa waktu lalu kita ada berdoa untuk mereka yang kena kasus hukum ya. Kasus saya adalah masalah IMB gedung flat tua. Tempat kami tinggal itu tidak sama dengan layout yang sekarang.
Padahal gedung itu sudah dibangun 50 tahun lalu dan kami tidak pernah merombaknya. Memang sejak awal kami beli sudah begitu. Pada waktu mendapat surat itu kami sempat cemas karena belum pernah merasa diadili di negeri orang. Kami sempat bertanya sana-sini mencari pendapat dan bantuan. Tapi semuanya nihil. Saya hanya bisa terus mengaminkan setiap kali ibu berdoa. Saya bersyukur kami diberi waktu untuk mengembalikan layout flat sesuai IMB dan kemudian flat diinspeksi oleh petugas. Dan puji Tuhan tidak lama kemudian saya menerima surat pembatalan tuntutan. Padahal para tetangga yang tinggal segedung dengan kami, ya semua sudah putus asa. Mereka harus pergi ke pengadilan dan membayar denda. Meskipun flat mereka sudah dibetulkan. Tuhan Maha tahu, Bu, akan apa yang kami perlukan sebelum kita memintanya. Terima kasih untuk doa Ibu dan Tuhan sudah gerakkan secara ajaib saat itu di Mesbah Doa. Salam dari kami dari Hong Kong. Iya, saudara bisa kita bayangkan ya kalau terkena masalah dan harus berurusan di pengadilan dengan ya di negara orang apalagi di Hong Kong itu ya kalau ada kena denda itu tidak main-main saudara ya. Tapi puji Tuhan ya dan ajaibnya yang lain tetap berurusan di pengadilan. Ibu ini tidak berurusan di pengadilan karena memang juga mereka tidak salah. Tuhan itu tahu menyelamatkan, Tuhan itu tahu melindungi, Tuhan itu tahu membedakan orang-orang yang sungguh-sungguh berseru pada Tuhan. Ya, dan kita percaya dan bersyukur bahwa Dia Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kita semua. Terima kasih Ibu kesaksiannya, tetaplah setia dan tetaplah berdoa untuk terus mencari Tuhan. Iya, hari ini kita sudah selesai kitab Yesaya kemarin dan kita akan masuki Yeremia saudara. Ya, kitab Yeremia ini yang baru kita akan belajar ya, enggak apa-apa saudara ya, kita terus belajar. Kitab Yeremia ini juga banyak yang keras, tapi enggak apa-apalah kita mau dengar yang keras-keras terus ya. Iya, kitab Yeremia ini tujuannya adalah untuk mendorong umat Allah untuk meninggalkan dosa-dosa mereka dan kembali pada Tuhan ya. Penulisnya adalah Yeremia sendiri. Ya, pembaca mula-mulanya adalah Yehuda, kerajaan selatan dan ibu kotanya Yerusalem. Tanggal penulisannya adalah selama pelayanan Yeremia kira-kira 627 sampai 586 sebelum Masehi. Latar belakang dari kitab Yeremia ini adalah Yeremia melayani di bawah pemerintahan 5 raja terakhir Yehuda, yakni Yosia, Yoahaz, Yoyakim, Yoyakin dan Zedekia. Bangsa itu dengan cepat meluncur kepada kehancuran dan akhirnya ditaklukkan oleh Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Ya, ayat kuncinya itu adalah tentang kejahatanmu akan menghajar engkau. Ya, saudara, kita akan sama-sama belajar kitab Yeremia itu sedikit tentang pembukaan dari kitab Yeremia, saudara, supaya kita ini baca Alkitab kita tahu. Saya bersyukur banyak orang yang berkata kami jadi semakin mengerti firman Tuhan Ibu dan jadi semakin tahu tentang firman Tuhan ya. Iya, penghukuman Allah atas Yehuda ya, Yeremia ini dipanggil oleh Allah untuk menjadi nabi bagi Yehuda yaitu kerajaan selatan. Dia dengan setia memperhadapkan para pemimpin dan rakyat bangsa itu dengan dosa-dosa mereka. Menubuatkan tentang 70 tahun pembuangan mereka di Babel yang pada akhirnya ya tentang kepulangan mereka dari pembuangan. Setelah selamat dari kejatuhan Yerusalem, kemudian Yeremia secara paksa dibawa ke Mesir. Ya, tetapi Yeremia tetap setia kendati pun Yerusalem mengalami kehancuran. Masa-masa ketaatan telah membuatnya kuat dan berani. Semoga kita juga sanggup bertahan di dalam perjuangan iman kita di hari-hari yang terakhir ini. Bagus saudara bagi kita untuk membaca kisah nabi-nabi pada zaman dulu ya, kisah orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk memperingatkan agar mereka bertobat karena ya kita mau atau tidak di depan mata itu ada penderitaan. Mari kita terus berjaga-jaga dan iman kita biar semakin kuat di dalam Tuhan.
Yeremia pasal yang pertama, ayat yang pertama, ya judul perikopnya panggilan Yeremia, ya. Ayat yang pertama, inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Dalam zaman Yosia bin Amon Raja Yehuda dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepadanya. Ya, ayat yang ketiga, firman itu datang juga pada zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, sampai akhir tahun yang ke-11, zaman Sedekia bin Yosia, Raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang ke-5. Setelah kematian Raja Salomo, saudara, ya, kerajaan Israel itu ya pecah menjadi kerajaan utara dan kerajaan selatan yang saling bermusuhan. Ya, jadi setelah kematian Raja Salomo, Israel itu pecah menjadi dua, kerajaan utara dan kerajaan selatan, dan mereka bermusuhan. Kerajaan utara disebut Israel, kerajaan selatan Yehuda. Yeremia berasal dari Anatot, 4 mil sebelah utara Yerusalem di kerajaan selatan. Ya. Dia hidup dan bernubuat selama pemerintahan 5 raja terakhir Yehuda. Ini merupakan masa kekacauan secara politik, moral, dan spiritual. Ya, bukankah hampir sama dengan hari-hari ini kita melihat, saudara, ya? Bangsa kita juga perlu kita doakan sungguh-sungguh untuk politiknya, ya, moralnya, saudara, ya, supaya benar-benar dipulihkan bangsa ini hingga yang salah ya tidak dibenarkan, yang benar malah disalahkan. Kita terus berdoa untuk bangsa ini. Jadi zaman Yeremia ini adalah zaman benar-benar Israel itu jatuh dalam kejatuhan moral yang begitu luar biasa. Terjadi kekacauan secara politik, secara spiritual, benar-benar mereka ya ada di bawah standar Tuhan, benar-benar jatuh, saudara, ya. Ketika Babel, Mesir, dan Asyur berperang untuk menjadi supremasi dunia, Yehuda ternyata terjebak di tengah segitiga tersebut. Sekalipun Yeremia bernubuat selama 40 tahun, dia tidak pernah melihat bangsanya memperhatikan perkataannya dan berbalik dari dosa-dosa mereka. Bayangkan 40 tahun Yeremia terus bernubuat terus 40 tahun, tapi dia nggak lihat pertobatan bangsa itu. Ya, dan ya, tapi Tuhan menyatakan, saudara, apa yang harus Tuhan nyatakan, dan bagian kita sebagai hamba-hamba Tuhan tentunya harus berbicara, sekalipun itu keras, harus disampaikan supaya umat itu mengalami pertobatan. Yeremia aja bicara selama 40 tahun gak ada yang bertobat loh. Apalagi kalau dia gak bicara, ya. Hari-hari ini kita hamba-hamba Tuhan dituntut untuk berbicara kebenaran, sekalipun pedas, keras, tapi itu yang dibutuhkan oleh umat. Mempersiapkan umat yang layak untuk masuk di dalam masa akhir zaman. Ya, sekarang kita lihat di perikop yang berikutnya, Yeremia dipanggil dan diutus. Ayat 4, firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ya, ayat 6, maka aku menjawab, ini jawabnya Yeremia, ya. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Saudara, firman Tuhan datang kepada Yeremia, ya. Bunyinya, sebelum engkau dibentuk dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Bahkan kita semua hari ini sebelum kita dibentuk dalam rahim ibu kita, Tuhan itu sudah mengenal kita. Ya, bahkan selagi kita masih bakal anak, kata firman Tuhan, Tuhan sudah mengenal jalan hidup kita. Ya, selagi kita masih bakal anak, belum jadi janin, Tuhan sudah tahu. Sebelum kita dibentuk dalam rahim ibu, ya, kita sudah dikenal oleh Tuhan. Di sini dikatakan, aku telah sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tuhan itu punya rencana atas kehidupan setiap kita itu pribadi-pribadi.
Ya, dan Dia yang lebih tahu apa rencananya atas hidup kita, dan Dia sudah menetapkan sebuah rencana bagi kita semua. Sekarang tergantung kita, saudara, kita mau ikuti rencana Tuhan itu atau kita mau berjalan dengan rencana kita sendiri. Ya, Tuhan berfirman kepada Yeremia, sebelum engkau lahir, sebelum engkau dibentuk, aku sudah menetapkan engkau untuk pergi menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ya. Tapi Yeremia menjawab ayat 6, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku ini tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Ya, Yeremia menyadari dia masih muda dan gak pandai bicara. Ya, ketika saya dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan itu saya lulus SMA, secara usia masih sangat muda dan saya tidak pandai untuk berbicara. Ya, tetapi ya Tuhan itu Tuhan yang tahu akan kehidupan kita. Dan Dia juga bisa melihat dan Dia juga mengenal jalan-jalan hidup kita. Dan Dia yang menetapkan rencananya bagi hidup saudara dan saya. Ya, sehingga saudara, bagian kita hanyalah berserah dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Yeremia menyahut kepada Tuhan, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara. Ya, Tuhan punya rencana atas setiap kita, tetapi seringkali kita ini punya banyak alasan. Tuhan, saya ini gak pandai bicara. Tuhan, saya ini masih banyak pergumulan. Ya Tuhan, aku ini masih muda. Tuhan, ya masalahku belum selesai. Tuhan, kalau suruh melayani, ya aku ini belum kaya. Ya Tuhan, saudara jangan punya alasan lagi hari ini ketika engkau mendengarkan suara Tuhan. Tuhan punya rencana atas hidup kita masing-masing. Tidak semua kita dipanggil menjadi nabi, tapi Tuhan itu punya rencana atas kita. Ya, dan kita hanya bisa berkata, ini loh aku Tuhan. Ya, jangan punya alasan lagi, saudara, kayak Yeremia ini ya. Dia berkata, aku ini masih muda, ayat 7. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, ya, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Saudara ya, ini bukan main-main, ini panggilan yang seperti ini saudara ya. Tuhan bilang kepada Yeremia, jangan bilang engkau masih muda, tapi kepada siapapun engkau aku utus. Dan apapun yang aku suruh sampaikan, kamu harus sampaikan. Ya saudara, saya juga punya prinsip dalam hidup saya, dalam pelayanan saya mengikut Tuhan dan menjadi hamba Tuhan. Ya Tuhan memilih kita, ya jangan ada alasan. Tuhan bilang, walaupun engkau masih muda, tapi kepada siapapun kamu aku utus, mau itu kepada orang kaya, mau kepada dia pejabat, kepada siapapun. Kalau Tuhan suruh kita menyampaikan sesuatu yang benar, kita harus sampaikan loh. Ya, sekalipun dia kaya dan taruhannya, kalau saya sampaikan ini nanti dia nggak kasih saya uang lagi. Ya, nggak peduli. Ya, bagi kita firman Tuhan dinyatakan itu yang paling penting. Makanya maaf ya, sekalipun banyak orang yang berkata khotbah saya keras, khotbah saya ini apa segala macam, saya hanya mau menyampaikan kebenaran saja. Saya tidak punya kepentingan. Ya, saya hanya membawa kepentingan Tuhan di dalam hidup saya, dan harusnya kita hamba-hamba Tuhan itu seperti itu. Ya, makanya saudara, saya khotbah apa adanya saja. Ya, apa yang Tuhan suruh sampaikan, sampaikan saja. Karena itu syarat untuk menjadi seorang hamba Tuhan, taat pada kebenaran. Apapun resikonya, jalan ya. Enggak peduli, pokoknya hidup kita Tuhan yang tanggung. Ya, secara manusia seringkali memang berat ya, ketika kita baru menikmati kenikmatan, karena ada yang tersinggung dengan omongan, kita kehilangan semua, tapi enggak apa-apa. Ya, saya tidak pernah melihat Tuhan meninggalkan saya. Ya, banyak orang kaya meninggalkan, banyak orang ini meninggalkan karena tidak senang dengan perkataan yang keras. Tetapi kalau Tuhan minta, kita harus sampaikan. Tuhan berfirman kepada Yeremia, jangan bilang aku masih muda, tapi kepada siapapun engkau aku utus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu harus kau sampaikan. Kemarin ada seseorang yang konseling kepada saya, Bu. Ya, saya tinggal di satu rumah, seorang wanita itu tante saya, dan saya tahu dia berselingkuh. Ya, apa yang harus saya lakukan, Bu? Saya di hati itu tertuduh karena saya tahu itu dosa, tapi saya
Saya nggak berani ngasih tahu karena saya ini masih dipikir kamu itu cuma keponakan, anak kecil. Siapa kamu? Saya bilang sama dia, kamu berdoa. Berdoa, minta tuntunan Tuhan. Kalau itu tidak sejahtera terus kamu berdoa. Kalau Tuhan suruh sampaikan, ya jangan bilang kamu masih muda. Yang namanya dosa itu nggak peduli mau orang tua mau apa, dosa tetap dosa. Ya harus dikasih tahu. Nggak apa-apa, saya bilang sekarang nih kamu berdoa dulu, minta wibawa ilahi, minta otoritas Tuhan. Ya supaya Tuhan kasih kamu kekuatan, kamu ngomong. Ya ngomong dengan sopan, katakan aja, tante saya minta maaf tapi saya lihat tante ya selingkuh gini, ini enggak benar ya, dan saya terbeban dengan hati Tuhan untuk kasih tahu ini. Yang penting kita sudah memberitahukan ya. Jadi Tuhan bilang, ya kalau aku memberitahukan dosa seseorang lalu engkau tidak memperingatkannya, orang itu akan mati dalam kesalahannya. Tapi pertanggungan jawab atas nyawanya diminta daripadamu. Ya kalau kita hamba Tuhan tidak menyampaikan tentang segala sesuatu yang Tuhan mau, kita bertanggung jawab atas domba-domba, atas jemaat yang sudah digembalakan. Ya, makanya saya mengucap syukur saudara masih tetap setia di Mezbah Doa sekalipun khotbahnya keras. Tapi itu yang membangkitkan iman kita. Jangan merasa muda, Tuhan bilang. Kamu harus sampaikan. Ayat 8, janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Wow, ini juga yang menjadi pegangan saya ya. Kebenaran harus disampaikan dan tidak perlu takut ya. Jangan takut miskin sebagai hamba Tuhan, jangan takut kekurangan berkat, karena berkat kita ini ada dari Tuhan bukan dari manusia. Berkat kita bukan dari orang kaya, berkat kita tuh Tuhan yang sudah menakarnya. Tuhan bahkan bisa dan sanggup memakai burung gagak untuk memberi makan kepada Elia. Ya, dan kalau kita ini taat kepada kebenaran, Tuhan bilang jangan takut. Jangan takut pada mereka. Ya, aku yang akan melepaskan engkau. Tuhan yang menjamin hidup kita, hamba-hamba Tuhan yang setia untuk menyampaikan kebenaran. Ya, dan saya tidak pernah takut saudara, karena kita harus lebih takut kepada Tuhan yang akan menghakimi setiap kita dan meminta pertanggungan jawab atas setiap apa yang kita lakukan. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-9. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ya, ayat 10, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Wow. Ya, saudara, Tuhan menjamah mulut Yeremia. Lalu dia berkata, ya berfirman kepada Yeremia, sesungguhnya aku menaruh perkataanku dalam mulutmu. Sebagai seorang hamba Tuhan yang dipilih Tuhan, dan kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Saya berbicara kepada saudara sebagai hamba Tuhan. Kita sudah belajar dari kitab Yesaya, siapa hamba Tuhan itu bukan hanya pendeta, bukan penginjil, bukan gembala. Hamba Tuhan adalah orang-orang yang taat pada firman Tuhan. Saudara dan saya adalah hamba-hamba Tuhan. Ya, dan firman Tuhan berkata saat kita menjadi hamba Tuhan, Tuhan menaruh perkataannya dalam mulut kita. Yaitu perkataan apa? Firman Tuhan, itu perkataan Tuhan. Karena itu mari kita semua banyak baca firman, menghafal firman, lalu memperkatakannya. Ya, kita harus memperkatakan firman Tuhan itu, menghafal dan mengeluarkannya dari mulut kita. Setiap firman yang sudah ada di hati kita, yang sudah kita baca. Ya, Tuhan berkata, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau. Setelah diurapi, diberikan perkataan Tuhan dalam mulutnya, Tuhan berkata, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut. Perkataan Tuhan itu berkuasa untuk mencabut, berkuasa untuk merobohkan semua yang telah dibangun manusia, untuk membinasakan dan untuk meruntuhkan. Bahkan perkataan Tuhan itu sanggup untuk membangun dan menanam kembali.
Mari kita sungguh-sungguh ya menyerahkan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya, hamba-hambanya. Sehingga perkataan Tuhan diam dalam mulut kita. Dan perkataan itu bisa kita pakai untuk merobohkan setiap benteng-benteng iblis, benteng-benteng kejahatan, bahkan benteng-benteng kelaliman, benteng-benteng ya angkara murka yang dibangun oleh keangkuhan manusia, kita bisa robohkan dengan perkataan kita. Perkataan Tuhan yang ditaruh di mulut kita. Bahkan dengan perkataan kita pun, perkataan Tuhan taruh di mulut kita, kita dapat membangun kembali. Ya, anak-anakmu, ya engkau bisa membangun kembali dengan perkataan Tuhan. Engkau berkatakan dalam nama Yesus aku percaya anakku taat. Dalam nama Yesus anakku tunduk pada firman Tuhan. Dalam nama Yesus anakku takut akan Tuhan. Perkatakan saudara. Ada kuasa dalam perkataan kita sebab itu adalah perkataan Allah. Ya, tanam sesuatu yang baik. Aku perkatakan rumah tanggaku diberkati, aku perkatakan hidupku diberkati, aku perkatakan firman Tuhan. Kenapa? Itu perkataan Allah yang ditaruh di mulut kita. Hari ini mari kita sama-sama dan sungguh-sungguh berdoa. Jangan pakai mulutmu untuk mengucapkan hal-hal yang sia-sia. Jangan pakai mulutmu untuk mengutuk, tetapi pakailah mulutmu ya untuk menyatakan firman Tuhan. Merobohkan setiap pekerjaan iblis. Membangun setiap sesuatu yang positif dalam kehidupan seorang manusia, bahkan siapapun yang saudara temui. Mari kita mau sungguh-sungguh saudara untuk merenungkan firman ini. Saya percaya setiap kita yang mau sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan, kita akan mengalami ya sesuatu yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Mari kita renungkan firman ini saudara, kita percaya bahwa Tuhan memilih setiap saudara dan saya. Tuhan pilih kita untuk pergi dan menjadi alat Tuhan menyelamatkan semua orang, menyelamatkan generasi, menyelamatkan keluarga, menyelamatkan bangsa ini. Biar hari ini kita mau datang pada Tuhan dan menyerahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Tidak ada alasan lagi. Mari angkat tanganmu. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku ini aku, oh, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai Indonesiaku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai Indonesiaku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utus aku Tuhan, utuslah aku sampai keluargaku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai keluargaku diselamatkan. Kami datang memberi diri padamu Tuhan hari ini. Pakai hidup kami Bapa, karena kami tahu bahkan sejak dari dalam kandungan ibu kami Engkau sudah tahu jalan-jalan hidup kami. Kami datang menyerahkan seluruh hidup ini untuk Tuhan pakai menjadi alat-Mu. Pakai kami Bapa menjadi alat Tuhan, menyampaikan perkataan firman-Mu, menyampaikan kabar tentang keselamatan, pertobatan. Pakai hidup kami Bapa. Biarlah kami memulainya dari keluarga kami. Sebagai suami, boleh menjadi suami yang menjadi imam, membawa kebenaran. Istri menjadi penolong, membawa kebenaran. Anak-anak takut Tuhan, membawa kebenaran. Kalau setiap kami diurapi Tuhan menjadi orang-orang yang dikuduskan, kami percaya bangsa ini akan diselamatkan Tuhan. Bapa, kami berdoa pakai hidup kami, pakai Tuhan, sampai keluarga kami boleh diselamatkan.
Berkati anak-anak kami tumbuh menjadi anak yang takut Tuhan dalam studi mereka, di dalam kuliah, dalam pekerjaan, bahkan jodoh mereka yang terbaik dari Tuhan. Engkau memberkati keluarga besar kami, oma, opa, orang tua kami di usia senja, para single parent. Tuhan memberkati. Mereka tidak pernah sendiri, Tuhan menyertai. Tuhan juga terus memberkati setiap anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit hari-hari ini. Bapa, Engkau jamah dan sembuhkan, terutama berikan kesembuhan jiwa, sehingga tidak ada putus asa, tidak ada tertekan, tidak ada kekecewaan, tapi sungguh-sungguh datang pada Tuhan, menyerahkan hidup secara pribadi padamu Bapa. Berkati setiap mereka yang ingin keluar dari ikatan-ikatan kuasa kegelapan, mereka yang ingin keluar dari ikatan kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, dari segala dosa Tuhan, rokok, minuman keras, judi, narkoba, yang ingin keluar dari setiap amarah, kebencian, kepahitan, ketakutan, kecemasan. Kuasa Tuhan lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Kami percaya Engkau sanggup memerdekakan. Tuhan juga terus memberkati setiap mereka yang berkekurangan. Tuhan mencukupi dan Engkau menjadi satu-satunya tempat sandaran di hidup kami. Berkati setiap mereka yang bergumul keras untuk ingin keluar dari hutang piutang, semua persoalan yang datang Tuhan, yang sudah masuk lewat WA hamba-Mu begitu terbatas untuk membalas satu persatu, namun Tuhan sanggup memulihkan. Berkati mereka yang rindu punya keturunan ilahi, yang ingin memiliki anak, dibukakan setiap kandungan yang tertutup di dalam nama Yesus. Tuhan terus memberkati bangsa ini Bapa. Kami sungguh-sungguh berdoa buat bangsa kami. Biar Tuhan belas kasihan-Mu tercurah bagi Indonesia. Pulihkan bangsa ini. Ampuni bangsa kami. Segala kemerosotan yang terjadi di politik, ekonomi, budaya, bahkan spiritual, Tuhan ampuni bangsa ini. Pulihkan Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh kebenaran Tuhan ada di atas bangsa kami. Memberkati Bapak Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin, senantiasa roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Bahkan juga Engkau memberkati seluruh jajaran kabinet yang ada, MPR, DPR, kepala-kepala wilayah Tuhan. Mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, diberkati Tuhan dengan roh takut akan Tuhan. Dijauhkan dari segala korupsi, cinta uang di dalam nama Yesus. Bahkan segala niat-niat jahat orang yang ingin memecah belah bangsa ini, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati TNI Polri tetap ada dalam satu kesatuan menjaga keamanan bangsa ini. Juga Tuhan memberkati para tim medis yang terus ada berjuang buat COVID-19. Tuhan menyertai. Kami mengikat, patahkan, hancurkan kuasa dari virus corona ini di dalam nama Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus terjadi Tuhan kesembuhan massal. Kami tahu mati hidup kami di tangan Tuhan, bukan karena corona. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Bapa. Berkati bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Tidak ada kematian massal, tapi yang ada kesembuhan massal, pertobatan massal. Bahkan setiap masalah persoalan kami ada jawaban dalam nama Yesus. Terima kasih, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, semua nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa bagikan mesbah doa supaya banyak orang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.